Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan saudara-saudara semua yang ada di kelas. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di kelas yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Putri Adila dengan nomor NPM A221026. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Toksisitas dan Dosis Obat. Berbicara tentang toksisitas dan dosis obat, paling tidak kita mengenal apa itu definisi toksisitas. Toksisitas adalah kemampuan suatu zat untuk menimbulkan kerusakan pada organisme. Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme seperti sel atau sitotoksisitas atau organ tubuh seperti hati. Hematotoksisitas secara metafora. Kata ini bisa dipakai untuk menjelaskan dampak beracun pada kelompok yang lebih besar atau rumit, seperti keluarga atau masyarakat. Konsep utama toksisitas adalah bahwa dampaknya bersifat tergantung pada dosis air saja. Bisa mengakibatkan keracunan air jika dikonsumsi terlalu banyak, sementara zat yang sangat beracun seperti bisa ular memiliki titik rendah tertentu yang bersifat tidak beracun. Toksisitas juga tergantung pada spesies, sehingga analisis lintas spesies dapat bermasalah jika dilakukan. Paradigma dan standar baru sedang berusaha melompati pengujian hewan, tetapi tetap mempertahankan konsep akhir toksisitas. Umumnya ada 3 jenis zat yang beracun, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Zat beracun kimiawi meliputi zat-zat inorganik seperti timah, merkuri, asbestos, asam hidrofluorat, dan gas klorin, serta zat-zat organik seperti metil alkohol, sebagian besar obat-obatan, dan racun dari makhluk hidup. Zat beracun biologis meliputi bakteri dan virus yang dapat menciptakan penyakit di dalam organisme hidup. Sistem-sistem yang terlibat di dalam toksisitas ini yaitu sistem kardiovaskular, sistem urinari, sistem ekskresi, sistem syaraf, sistem indera, dan sistem integumen. Dan organ yang terlibat dalam toksisitas ini yaitu hati, kulit, mata, paru-paru, dan ginjal. Yang pertama, organ yang terlibat di dalam toksisitas ini adalah hati. Hati adalah organ terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di dalam tubuh. Organ ini terlibat dalam metabolisme zat makanan serta sebagian besar obat dan toksikan. Toksikan biasanya dapat mengalami detoksifikasi, tetapi banyak toksikan dapat dibioaktifkan dan menjadi lebih toksik. Sebagian besar toksikan memasuki tubuh melalui sistem gastrointestinal, dan setelah diserap, toksikan dibawa oleh vena porta hati ke hati. Hati mempunyai banyak tempat pengikatan. Kadar enzim yang memetabolisme xenobiotik dalam hati juga tinggi. Hal ini membuat sebagian besar toksikan menjadi kurang toksik dan lebih mudah larut dalam air, dan karenanya lebih mudah diekskresikan. Tetapi dalam beberapa kasus, toksikan diaktifkan sehingga dapat menginduksi sel. Beberapa enzim serum digunakan sebagai indikator kerusakan hati. Bila terjadi kerusakan hati, enzim ini dilepaskan ke dalam darah dari sitosol dan organel subsel seperti mitokondria, lisosom, dan nukleus. Yang kedua, organ yang terlibat di dalam toksisitas ini adalah ginjal. Ginjal mamalia adalah sebuah organ yang sangat kompleks, baik secara anatomis maupun fisiologis. Selain fungsi utamanya yaitu ekskretory,
ginjal berperan besar dalam mempertahankan homeostatis tubuh dengan mengatur volume cairan ekstraseluler dan komposisi elektrolit tubuh. Ginjal juga merupakan tempat pembentukan beberapa hormon yang mempengaruhi metabolisme tubuh, seperti eritropoietin, renin, dan aldosteron. Bahan-bahan yang bersifat nefrotoksik juga dapat mengganggu fungsi lain dari ginjal tersebut. Selain fungsi ekstraktoriknya urin adalah jalur utama ekskresi sebagian besar toksikan. Akibatnya, ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasi toksikan pada filtrat, membawa toksikan melalui sel tubulus, dan mengaktifkan toksikan tertentu. Karenanya, ginjal adalah target organ utama dari efek toksik. Beratnya beberapa efek yang diakibatkan oleh toksikan beragam dari satu perubahan biokimia atau lebih. Dan efek ini juga dapat muncul sebagai perubahan kecil pada fungsi ginjal atau gagal ginjal total. Yang ketiga, organ yang terlibat di dalam toksisitas ini adalah paru-paru. Dalam membahas tanggapan beracun dari sistem pernapasan, adalah penting untuk membuat perbedaan antara sistem pernapasan sebagai pintu masuk untuk zat beracun, disebut sebagai inhalasi toksikologi, dan sistem pernapasan dipengaruhi oleh toksikan, disebut sebagai pernapasan saluran toksikologi. Umumnya, toksikan yang mempengaruhi sistem pernafasan adalah mereka yang telah hirup, termasuk seperti zat dikenal sebagai asbes, kromat, dan silika. Namun, adalah mungkin untuk racun sistemik diangkut dari tempat lain dalam tubuh untuk bertindak sebagai toksikan sistem pernapasan. Salah satu kemungkinan menarik yang disarankan adalah kanker paru-paru yang disebabkan oleh efek sidadiol dari benzol yang dibentuk oleh inhalasi benzofiren, dikonversi ke karsinogen utama dalam hati dan diangkut dari paru-paru. Sebuah efek toksik umum untuk paru-paru merupakan hasil dari beban oksidatif. Beban oksidatif terjadi sebagai hasil dari oksida aktif, terutama radikal bebas yang dihasilkan oleh berbagai racun agen dan tindakan sel pertahanan paru-paru ozon, O3, polutan udara yang paling sering dikaitkan dengan asam fotokimia, dan oksidan sangat aktif di udara yang tercemar. Organ yang terlibat di dalam toksisitas ini yang keempat ada mata. Mata sangat sensitif terhadap pejanan toksikan, bahkan pejanan singkat toksikan dalam memberikan efek lokal serius pada mata. Selain itu, toksikan dapat pula diserap oleh pembuluh darah mata dan disebarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir, organ yang terlibat di dalam toksisitas ini adalah kulit. Kontak kulit menjadi jalur pejanan toksikan yang berwujud cair dengan kemampuan menguap atau volatilitas rendah. Selain itu, dapat juga menjadi jalur masuk toksikan zat padat. Berbagai bahan toksikan dapat melewati pelindung atau penghalang kulit atau skin barrier, diserap oleh sistem sirkulasi dan disebarkan ke seluruh organ internal hingga menimbulkan gangguan. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang macam-macam tingkatan toksisitas. Macam-macam tingkatan toksisitas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada efek toksik akut, efek toksik subakut, efek toksik kronis, efek toksik letal, dan yang terakhir itu ada efek toksik subletal. Baiklah, slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang definisi efek toksik akut, yang dimana efek toksik akut ini merupakan efek merugikan yang muncul akibat terpapar bahan kimia melalui oral atau dermal, baik dalam dosis tunggal ataupun dosis berulang selama 24 jam. Selanjutnya, ada definisi efek toksik kronis, yang dimana efek toksik kronis ini adalah efek toksik yang ditimbulkan karena penggunaan bahan-bahan yang bersifat toksik selama beberapa bulan atau tahun. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu penggolongan senyawa yang mempunyai efek kronis. Penggolongan senyawa yang pertama yaitu ada karsinogenik. Karsinogenik ini adalah seluruh senyawa, zat, dan paparan apapun yang dapat meningkatkan risiko kanker. Contohnya itu adalah nitrat. Penggolongan senyawa yang kedua yaitu ada mutagenik, yang dimana mutagenik ini adalah sifat bahan
yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik. Penggolongan senyawa yang ketiga yaitu ada teratogenik, yang dimana teratogenik ini merupakan zat yang dapat menyebabkan bayi terlahir cacat karena terjadi kelainan perkembangan janin dalam kandungan. Penggolongan senyawa yang terakhir yaitu ada sensitizer, yang dimana sensitizer ini merupakan cairan yang bersifat pekah cahaya. Dengan cairan ini nantinya akan didapatkan hasil yang diinginkan setelah dicampurkan dengan cairan emulsi. Pada slide selanjutnya saya akan membahas overdosis, yang dimana definisi dari overdosis itu sendiri adalah kondisi yang terjadi saat seseorang mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dokter. Kondisi ini tidak bisa diabaikan karena bisa berakibat fatal, salah satunya yaitu kehilangan nyawa. Baiklah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda toksik dari penyalahgunaan obat. Yang pertama itu pada sistem sirkulasi, yang dimana pada sistem sirkulasi ini tanda-tanda toksik dari penyalahgunaan obat diantaranya adalah dada bengap, palpitasi, hipotensi, dan aritmia. Yang kedua itu pada sistem cerna, yang dimana tanda-tanda toksik dari penyalahgunaan obat pada sistem cerna ini diantaranya adalah liur mengalir, mual muntah, sakit perut, dan diare. Yang ketiga itu ada sistem syaraf, yang dimana tanda-tanda toksik dari penyalahgunaan obat pada sistem syaraf ini diantaranya adalah kesemutan, muka pucat, berkeringat, gelisah, dan mengantuk. Dan yang terakhir itu adalah sistem respirasi, yang dimana tanda-tanda toksik dari penyalahgunaan obat pada sistem respirasi ini diantaranya adalah dispnea dan cyanosis. Baiklah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang termasuk ke dalam kasus toksisitas. Diketahui pasien yang bernama Rini dengan usia 23 tahun, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya seberat 65 kg. Gejala yang dialami oleh pasien Rini ini yaitu diduga mengonsumsi sirup yang mengandung dietilen glikol, yang dimana dietilen glikol ini termasuk senyawa yang mengandung racun yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Lalu Rini diantarkan ke IGD dengan keluhan jantung berdebar, mengalami halusinasi, nyeri dada, dan kejang-kejang. Tindakan yang diberikan kepada pasien Rini ini yaitu dokter memberikan obat femivizol, yang dimana obat ini termasuk ke dalam jenis antidotum yang digunakan pada kasus keracunan etilen glikol, dan dokter akan berusaha menetralisasi racun yang terlanjur masuk ke dalam tubuh pasien ini dengan beberapa cara, yaitu arang aktif, anti racun, obat penenang, ventilator, dan obat anti-epilepsi. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.